Hai, Assalamualaikum Sobat Biung. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah. Amin. Kali ini kita akan mengunjungi tempat wisata di daerah Jonggol, tempatnya di Puncak Dua Bogor ya Sobat. Ini kita berangkat dari arah puncak ya Sob. Untuk kondisi jalannya sendiri, ini hanya bisa dilewatin motor sama mobil pribadi aja ya Sob. Tidak direkomendasikan untuk kendaraan bis karena jalannya cukup sempit, berliku dan naik turun. Ini kemarin pas kita lewat, ada motor yang jatuh juga Sob, kemungkinan karena nggak kuat nanjak. Makanya kita harus benar-benar pastiin dan cek kendaraan kita dulu sebelum perjalanan. Tapi menurutku trek di sini masih aman kok, nggak begitu ekstrim buat dilewatin. Untuk view di sepanjang jalan ini sangat indah sekali ya Sob. Terpampang nyata di depan mata keindahan alam gunung dan sawah-sawah yang luas. Nah akhirnya kita sampai juga di lokasi. Untuk alamat lengkapnya aku cantumin di video ya. Untuk jam operasionalnya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Harga tiket masuknya 45.000 per orang ya. Itu sudah termasuk parkir sama kolam renangnya. Oh iya, kita juga dapat free welcome drinknya ya. Nanti kalau kita tukerin tiketnya di dalam, kita dapat free es teh manis. Kita masuk ke area parkir. Kita nggak perlu khawatir ya Sob, karena area parkir di sini tuh cukup luas dan letaknya nggak jauh dari pintu masuk The Green Villa ini. Jadi kita nggak perlu jalan jauh untuk menuju pintu masuknya. Ini dia tampak depan pintu gerbang dari The Green Villa ini ya. Kebetulan kita berbarengan sama ibu-ibu rombongan. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Begitu masuk, yang pertama kali kita lihat adalah kolam renangnya. Seperti kolam renang pada umumnya, di sini ada kolam renang anak-anak dan juga dewasanya. Di setiap sisi kolam renang, di sini disediakan gazebo ya Sob, untuk kita menaruh barang atau beristirahat. Dan gazebo di sini semuanya free ya, tanpa kita harus mengeluarkan biaya. Ini kebetulan kita kesini karena masih pagi, jadi banyak gazebo yang masih kosong. Selanjutnya kita ke kolam renang yang kedua. Di sini ada fasilitas perosotan ya Sob. Oh ya, perlu kalian ketahui juga kalau kolam renang di sini nggak pakai kaporit ya Sob. Jadi sangat aman buat anak-anak kecil yang suka lama-lama di kolam renang. Jangankan anak kecil, kita aja yang orang dewasa betah lama-lama di kolam. Nah untuk kolam renang yang ketiga itu letaknya ada di bawah dari kolam renang yang kedua tadi ya. Ini turun ke bawah langsung kita ketemu kolam yang ketiga. Ini cukup luas juga. Cuma kalau di sini nggak ada perosotannya ya, hanya untuk berenang aja. Nah kalau untuk kamar mandi bilas ataupun toilet kalian nggak perlu khawatir ya Sob, karena di sini tersedia banyak banget kamar mandi. Jadi kita nggak perlu antri kalau mau mandi atau ke toilet. Nah buat kalian yang belum tahu, di sini juga ada kolam renang baru yang letaknya ada di sebelah kolam renang yang ketiga tadi. Ini namanya kolam arus ya Sob. Yang istimewa di sini adalah view keindahan alam yang jarang kita lihat di tempat-tempat lain. Dimana lagi kita berenang dengan view sawah dan gunung cantik. Lanjut kita geser ke tempat lain ya. Karena kalau kita kesini nggak puas kalau cuma berenang aja. Jadi kita harus explore ke tempat lain juga. Nah ini dia tempat yang disukai para ibu-ibu. Apa itu? Ya, terapi ikan. Di sini tempatnya cukup memadai ya Sob, cukup kok buat para rombongan. Ikan terapinya tuh masih kecil-kecil, jadi pas digigit kayak geli gimana gitu. Kita lanjut lagi ya. Bagi kalian yang mau nginap atau staycation di sini juga tersedia banyak villa ya Sob. Untuk villanya ada yang villa besar dan juga villa kecil. Ini motifnya cantik ya Sob, motif bambu gitu. Kebayangkan gimana serunya nginep di villa ini. Kalau kalian mau nginep di villa ini bisa parkir di depan villanya langsung ya Sob. Tapi kalau kalian hanya berkunjung aja bisa parkir di luar kayak aku tadi. Parkir di sini juga cukup luas loh. Sekarang kita ke tempat yang disukai anak-anak ya Sob. Apalagi kalau bukan mini zoo. Buat yang bawa anak kecil pasti suka deh diajak ke sini. Nah di sini peran kita sebagai orang tua, kita bisa sambil mengedukasi anak-anak kita ya Sob, untuk mengenalkan beberapa jenis hewan yang ada di sini. Walaupun semua hewan yang ada di sini jinak, tapi kita perlu waspada dan hati-hati agar anak-anak kita tidak terlalu dekat dengan mereka. Kelinci adalah spot favorit anak-anak karena mereka bisa berinteraksi langsung dan bisa memberi makan dengan rumput yang sudah disediakan. Nah, buat kalian yang suka foto-foto, di sini juga disediain tempat yang cantik dan estetik. Kalian bisa berfoto atau mengabadikan momen bersama pasangan ataupun keluarga di sini ya Sob.
Selanjutnya kita menuju ke sepeda dan jembatan gantung. Tapi kalau aku sebutnya bukan jembatan gantung, aku nyebutnya jembatan goyang-goyang. Kenapa aku sebut jembatan goyang-goyang? Ya karena kalau lagi dilewatin itu jembatannya goyang-goyang gitu. Tapi naik jembatan ini seseru itu loh sob. Kalau kita lewatin jembatan gantung ini, kita bisa lihat view ke bawah, ada kali. Dan sejauh mata memandang, kita bisa melihat pemandangan alam yang subhanallah cantik banget. Rasanya tuh kita tuh pengen lama-lama aja di sini. Selain sepeda gantung dan jembatan gantung, di sini juga ada flying fox-nya ya sob. Untuk harganya 15.000. Lanjut aja kita turun. Nah di sebelah tangga batu ini ada kayak kali kecil gitu sob. Gak tahu apa namanya, tapi kayaknya sejuk deh. Rasanya tuh kayak pengen cuci muka gitu. Lanjut ke area lain. Di sini juga ada spot foto. Biasanya ibu-ibu nih yang suka foto dengan background warna-warni gini. Di sebelahnya juga ada taman bermain buat anak-anak. Gak kerasa udah seharian kita ngabisin waktu di sini ya sob. Karena kita bawa anak-anak, jadi kita nggak bisa terlalu jauh untuk menjangkau semua area di sini. Karena keterbatasan waktu juga, akhirnya kita putuskan untuk pulang ya sob. Oh iya sampai lupa, aku belum nukerin tiket buat dapat es teh manisnya. Pelayannya ramah banget loh. Mungkin masih banyak tempat atau informasi di sini yang belum kita sebutin karena keterbatasan kita. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon untuk dimaafkan. Oke, mungkin segitu aja video dari kita kali ini. Sampai jumpa di lain video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.